Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas IF4401 yang beranggotakan yang pertama ada Akmal Muhammad Firdaus dengan NIM 13012041888. Selanjutnya ada Rehan Khaira dengan NIM 13012043324. Lalu ada saya sendiri dengan NIM 13012041146. Lalu yang terakhir itu ada Fadil Faithul Azhar dengan NIM 130 120 0213. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tugas yang diberikan eh, dari mata kuliah Machine Learning, yaitu Project Base yang terakhir. Lalu pada tugas ini kami mendapatkan tipe tugas yaitu tipe 1, yaitu Bagging Classification, di mana kami diberikan sebuah dataset, yaitu tentang kredit pada negara Jerman, yang memiliki 21 atribut dan memiliki 1000 record. Nah, tujuan dari tugas kali ini diharapkan dengan menggunakan metode ensemble learning, bagging classification, kita dapat menentukan orang apakah memiliki resiko kredit yang baik atau yang buruk. Lalu selanjutnya, ini merupakan beberapa atribut yang terdapat pada dataset Jerman Credit. Bisa di next. Sebelum kita melakukan bagging classification, alangkah baiknya kita melakukan pre-processing data untuk membersihkan data atau memperbaiki data yang ada masalah supaya dapat menghasilkan hasil yang lebih optimal. Untuk hal yang pertama kita lakukan itu yaitu menghilangkan outlier. Bisa dilihat pada baris atas, yaitu baris yang before, masih terlihat beberapa outlier atau pencilan data yang di luar persebaran data seperti biasanya. Kita hilangkan lalu memiliki hasil seperti di bawah, yaitu yang bagian after hasilnya seperti itu. Bisa di next lagi. Lalu selanjutnya kita menghapus atau mendrop beberapa atribut seperti atribut employment duration, installment rate, personal status sex, other debtors, dan people liable. Tujuan dari kami mendrop atribut tersebut dikarenakan mungkin atribut tersebut kurang berpengaruh pada klasifikasi yang bakal kita lakukan. Oke, selanjutnya tentang ensemble learning akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rehan Khaira. Untuk Oke, Rehan terima dipersilakan. kasih. Baik, terima kasih Muhammad Rafir Hazik. Saya di sini akan menjelaskan apa itu ensemble learning. Nah, jadi ensemble learning adalah di mana kita suatu algoritma itu digabungkan. Jadi ensemble learning adalah suatu algoritma yang menggabungkan beberapa algoritma. Seperti yang kita lakukan yang kita lakukan sekarang adalah bagging classification, di mana bagging itu adalah bootstrap aggregation. Nah, seperti yang dilihat pada gambar, bootstrap itu apa? Bootstrap itu adalah uh, pembuatan raw sampling with beberapa model, lalu nanti akan ada outputnya. Nah, selanjutnya adalah tahap aggregation. Aggregation ini adalah tahap di mana kita menentukan majority voting. Nah, di sini misalnya lebih dominan ke satu, maka hasilnya majoritinya adalah satu. Nah, di situ uh, sekilas tentang ensemble penggabungan beberapa algoritma. Nah, di sini ensemble learning kita kelompok kami membandingkan beberapa algoritma, yaitu algoritma kimis dan juga algoritma decision tree. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu algoritma kimis. Ya, next slide. Algoritma kimis. Algoritma kimis seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, tugas-tugas sebelumnya saya dan teman-teman saya juga sudah melakukan. Jadi algoritma kimis itu kasarnya kita membuat beberapa centroid, di mana centroid itu berarti jumlah classification yang kita buat. Nah, jadi centroid itu akan dihitung jaraknya pada setiap data. Jadi jika data itu dekat pada centroid A, maka dia akan masuk ke classification A, dan jika centroid itu dekat pada classification B, maka dia akan masuk ke classification B. Seperti itu. Nah,
codingan di bawah ini kita memakai library, di mana library kita memakai Key-Neighbor classifier, di mana diambil dari library sklearn. Ya, di situ Bagging.free itu membuat model. Dan ya, itu mungkin sekian dari saya tentang ensemble learning dan algoritma K-means. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya Fadil Faithul Azhar tentang penjelasan algoritma decision tree. Oke, terima kasih kepada Raihan. Jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang decision tree. Jadi apa sih decision tree itu? Jadi decision tree itu adalah model pembelajaran mesin yang digunakan untuk memprediksi hasil dari suatu biner, maksudnya dari suatu keputusan dengan menggunakan sekumpulan pertanyaan biner. Jadi setiap node dalam pohon keputusan setiap node dari pohon keputusan mewakili suatu pertanyaan atau keputusan. Sedangkan edge atau arah panah yang menghubungkan node-node tersebut mewakili jawaban dari pertanyaan tersebut. Pohon keputusan dibangun dengan memecah suatu masalah menjadi sub-masalah lebih kecil, hingga sub-masalah tersebut dapat dijawab dengan tepat. Oke, kita pada saat ini kita menggunakan library dari sklearn yang nantinya setelah kita definisikan, kita akan melakukan fitting terhadap model. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Akmal. Silakan Akmal, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Fadil Faithul Azhar. Selanjutnya kami akan melakukan evaluasi. Pada evaluasi ini kami melakukan juga sebuah eksperimen yaitu mengganti base estimatornya menggunakan seperti yang rekan saya sebutkan, yaitu menggunakan KNN dan decision tree. Untuk hasil akurasi yang didapatkan menggunakan model dari decision tree, kami mendapatkan akurasi sebesar 76,21%. Lalu untuk akurasi menggunakan model KNN, yaitu kami mendapatkan 63,41%. Lalu selanjutnya kesimpulan berdasarkan 10 percobaan yang kami lakukan menunjukkan bahwa menggunakan model decision tree lebih baik daripada menggunakan KNN. Hal tersebut ditunjukkan dari akurasi yang dihasilkan model decision tree lebih baik daripada menggunakan model KNN. Baik, saya serahkan kembali kepada Rapip. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Akmal. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami akan memperlihatkan codingan dan melakukan demo program. Untuk Akmal dipersilahkan. Boleh. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan program yang kami buat. Bisa dibuka aja langsung Google Colab-nya, lalu bisa klik tab runtime, lalu klik Ctrl F9 atau juga bisa Run All. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa bagian codingan. Pada codingan yang saya blok di sini, ini adalah codingan di mana kita akan melakukan import data ke dalam Google Colab tersebut. Lalu selanjutnya ada importing library, lalu memplotting data germancredit.csv ke dalam sebuah data frame. Lalu selanjutnya ada label encoding, yaitu mengencode sebuah kategorikal menjadi numerikal. Lalu ada drop atribut yang tidak diperlukan, dan ada beberapa visualisasi data juga. Lalu terakhir di sini ada prediction dan eksperimen. Seperti yang saya sebutkan tadi, di sini ada eksperimennya yaitu menggunakan decision tree dan KNN. Lalu di tahap akhir setelah dilakukan training, maka dilakukanlah testing, yaitu pada tab paling akhir, yaitu memprediksi antara kedua algoritma tersebut, yaitu KNN dan decision tree, dan menampilkan hasil dari akurasi
masing-masing algoritma. Mungkin saya mewakili teman-teman menutup presentasi ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.